Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dipertemukan kembali untuk pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4. Simak baik-baik ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kita sudah belajar tentang ketabahan atas tentangan Abu Lahab. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang ketabahan atas tentangan pembesar Mekah, kemudian ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah, kemudian ketabahan atas bujukan Utbah bin Rabi'ah, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy, selanjutnya ketabahan atas pemboikotan Bani Hashim, dan yang terakhir ketabahan atas meninggalnya paman dan istri Nabi. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai ketabahan atas tentangan pembesar Mekah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dakwah Nabi Muhammad SAW terus berlanjut. Meski banyak yang menentang, namun jumlah pemeluk Islam kian hari kian bertambah. Oleh karena itu, pembesar Mekah khawatir kekuasaannya dan usaha dagangnya terganggu oleh dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian para pembesar Mekah memperalat paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib. Seperti yang kita ketahui bahwa Abu Thalib selalu melindungi Nabi Muhammad SAW. Para pembesar Mekah berusaha mengancam Abu Thalib untuk memilih salah satu antara dua hal. Yang pertama, memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwah. Dan yang kedua, menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Awalnya, Abu Thalib terpengaruh oleh pembesar kaum Mekah dan meminta Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya. Mendengar permintaan paman Nabi Muhammad, kemudian Nabi menjawab, "Demi Allah, saya tidak akan berhenti memperjuangkan amanat Allah ini, walaupun seluruh keluarga dan sanak saudara mengucilkan saya." Mendengar jawaban tersebut, Abu Thalib meminta Nabi terus melanjutkan dakwahnya dan akan terus membela Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah. Setelah gagal menghasut Abu Thalib, para pembesar Mekah kemudian mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa seorang pemuda gagah dan tampan, ialah Umarah bin Walid. Walid bin Mughirah meminta Abu Thalib untuk menukar Nabi Muhammad SAW dengan Umarah bin Walid. Mereka ingin menukarnya karena hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, Abu Thalib menolak dengan keras tawaran Walid bin Mughirah. Dia tidak habis pikir dengan kaum kafir Quraisy yang menyuruhnya mengasuh anak mereka dan memintanya menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk mereka bunuh. Selanjutnya yaitu ketabahan atas bujukan Utbah bin Rabi'ah. Setelah gagal menghasut Abu Thalib, kaum kafir Quraisy tidak berhenti. Mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menemui Nabi Muhammad SAW secara langsung. Utbah bin Rabi'ah berkata dengan lembut kepada Nabi Muhammad SAW seraya menawarkan harta, tahta, dan apapun yang diinginkan Nabi Muhammad SAW asalkan mau menghentikan dakwahnya. Setelah mendengar perkataan Utbah bin Rabi'ah, Nabi terdiam sejenak, lalu membaca ayat-ayat Al-Quran pada surah Al-Fussilat tentang Nabi Muhammad SAW yang hanyalah seorang pemberi peringatan. Ayat-ayat itu begitu mempesona Utbah bin Rabi'ah dan membuatnya hanyut dan larut sampai ia lupa pada apa yang telah ia tawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mendengar jawaban Nabi Muhammad SAW melalui surah Al-Fussilat, Utbah bin Rabi'ah kembali kepada kaum kafir Quraisy dengan tangan hampa. Para pembesar kafir Quraisy pun kecewa karena Nabi Muhammad SAW menolak tawaran mereka. Kemudian, penganiayaan dan siksaan terhadap
Kaum muslimin pun berlanjut dan semakin ganas. Taktik orang Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah kepada Nabi Muhammad SAW disebut dengan siyasatul mufawadat atau politik tawaran damai. Cara ini merupakan bagian dari rangkaian taktik untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Setelah gagal mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad SAW dengan cara halus, mereka mencoba dengan cara kasar terhadap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Mereka dipukul, dicambuk, dan tidak diberi makan serta minum. Bahkan yang menjadi budak mereka siksa dengan lebih kejam lagi. Kaum kafir Quraisy juga menghalang-halangi kaum muslimin yang hendak beribadah ke Ka'bah serta melemparinya dengan kotoran. Ketabahan atas pemboikotan Bani Hasyim. Di tengah meningkatnya kekejaman kaum kafir Quraisy, ada dua orang yang mendapat julukan singa Arab masuk Islam. Siapa yang masih ingat siapa yang disebut dengan singa Arab masuk Islam? Ya, yang disebut dengan singa Arab yaitu ada dua orang. Yang pertama, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Masuknya dua orang tersebut membuat kedudukan Islam semakin kuat. Namun, kaum kafir Quraisy beranggapan bahwa Islam kuat karena dukungan Bani Hasyim. Sehingga kaum kafir Quraisy melarang siapapun untuk berhubungan dengan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Kaum kafir Quraisy berpikir bahwa Islam semakin kuat kedudukannya karena pertolongan dari Bani Hasyim. Kaum kafir Quraisy pun membuat pengumuman yang mereka gantungkan di dinding Ka'bah. Isi pengumuman tersebut adalah melarang seluruh penduduk Mekah menjalin hubungan pernikahan dan jual beli dengan Bani Hasyim. Selama masa pemboikotan, kaum muslimin mengalami derita yang sangat mendalam. Mereka pun tidak bisa membeli makan yang cukup. Pada waktu-waktu yang sulit, mereka sering memaksa memakan daun-daunan dan kulit pohon yang tipis. Meskipun kaum muslimin mengalami penderitaan yang sangat pedih, namun mereka tetap setia dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Hampir setiap malam, jeritan dan tangisan anak-anak terdengar dari dalam Syi'ib. Syi'ib Abu Thalib adalah tempat kaum muslimin digiring, dikurung, dan dijaga, dikelilingi dinding batu tinggi dan tidak dapat dipanjat. Letaknya di Bukit Abu Qubas, sebelah timur Mekah. Selama pemboikotan, pada bulan suci, Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah, Nabi Muhammad SAW semakin giat berdakwah. Larangan pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun, dimulai dari hari ke-7 kenabian. Yang terakhir yaitu ketabahan atas meninggalnya paman dan istri Nabi. Setelah terbebas dari pemboikotan, beberapa bulan kemudian Abu Thalib jatuh sakit karena sudah lanjut usia dan mengalami penderitaan saat di pengasingan selama 3 tahun. Pada usia ke-87 tahun, Abu Thalib wafat. Seusai penguburan Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW kembali ke rumah dan mendapati Bunda Khadijah jatuh sakit. Beberapa hari setelah meninggalnya Abu Thalib, Bunda Khadijah pun wafat dengan tenang. Beberapa hari, Nabi kehilangan kedua orang yang sangat berarti bagi hidupnya. Saat itu, Nabi Muhammad SAW sangat sedih. Beliau tertunduk di samping pusara Bunda Khadijah dengan air mata yang mengalir tanpa tertahan. Lengkap sudah penderitaan dan cobaan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, beliau tetap tabah dan menjalankan dakwahnya hingga akhir hayatnya. Masa-masa duka Nabi Muhammad SAW ini dikenal dengan nama Amul Husni, yang artinya tahun kesedihan. Amul Husni bertepatan dengan tahun ke-10 kenabian.
Nah, itu tadi adalah ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Semoga dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.